kita sengaja untuk membahas atau kita untuk mengatur strategi tentang, coba majuan dikit Pak. Jadi di sini saya bersama Abah Pacul, yang mana kita ini sedang dalam visi misi mengatur strategi untuk menyelamatkan Ki Mercon, sahabat. Seperti yang kita tahu, mungkin sahabat juga udah pada tahu bahwasanya Ki Mercon itu terkena apa kemarin itu Bah, terkena kelicikan, siasat kelicikan daripada Syekh Jordan Al-Bejat ya, Al-Bejat. Menurut saya Al-Bejat. Syekh Jordan Al-Bejat, ya. Setuju Bah, saya setuju kalau itu kita sebut Syekh Jordan Al-Bejat, Al-Licik, apa lagi Bah? Iya. Aluminium. Aluminium, kita tambahin aja Bah. Pokoknya itu nama Syekhnya itu buang. Syekh Jordan itu buang. Syekh sama Jordan. Syekhnya buang aja. Pokoknya Jordan Al-Bejat, Jordan Al-Licik. Pokoknya, masya Allah sahabat. Al-Kupluk. Ini juga gimana ya Bah ya, kita ngatur strateginya. Soalnya Ki Mercon aja yang begitu sakti Bah, itu sampai bisa terkena tipu dayanya si Jordan Al-Bejat itu ya. Ya, tapi mungkin kita serahkan kepada Allah karena mungkin Allah punya rencana lain. Ya. Mudah-mudahan guru kita doakan bersama. Amin. Ya. Amin. Sampai istilahnya kena mati beneran gitu. Ya. Walaupun mati itu udah pasti ada di guru kita atau di semua manusia akan mati, tapi mudah-mudahan guru kita jangan dulu mati. Amin. Iya, itu yang kita doakan. Makanya ini kita minta doanya juga sama sahabat ya. Amin. Mudah-mudahan enggak terjadi apa-apa sama Ki Mercon. Soalnya saya sampai ini Bah, waktu malam itu saya sempat gimana ya, panik, bingung, campur aduk pokoknya Bah. Apalagi ngedengar kameramen itu katanya guru mau dikubur, masya Allah. Tapi mudah-mudahan nggak sampai terjadi ya. Amin. Tapi sekalipun jadi penguburan, ya mungkin guru kita itu punya trik-trik, punya maksud, karena si Jordan Bejat ini kan sangat-sangat hebat gitu. Mungkin bisa juga gitu trik-trik guru. Tapi yang jelas guru itu waktu kita saksikan kan lemah ya, tergeletak gitu ya. Bahkan kita sempat mau ambil mobil waktu itu. Bahkan sempat nadinya diginiin itu berhenti Bang. Ya Allah. Makanya. Tapi kalau misalnya kita ngelihat dari segi keilmuan Ki Mercon ya, ilmu batinnya, mungkin ini sekedar siasat. Tapi ya walaupun ini kan kita belum tahu ini siasat Ki Mercon apa gimana Pak. Iya. Tapi yang kita khawatirkan ternyata emang beneran gitu loh. Karena ngelihat kesaktian Jordan Al-Bejat juga begitu luar biasa. Kita juga kalau nggak ngabur malam itu Bah, nggak tahu nasib kita gitu. Iya. Memang hampir bahaya. Bukan hampir bahaya, benar-benar bahaya. Karena Jordan itu dia kuat segala-galanya, kuat ilmunya, kuat liciknya gitu kan. Juga yang lainnya kan itu dengar itu sudah disodok gitu. Cuman Ki Mercon yang nggak bisa disodok karena dengar gitu ya, dengar itu 250 juta. Ki Mercon mau dikasih duit ditolak. Iya. Gitu. Maka mungkin bisa terjadi juga di situ si Jordan marah kali ya, mempermainkanlah ilmu licik dia. Iya, maka susahnya di situ, Pak. Ngadepin Jordan Al-Bejat itu di situ. Di samping ilmu hitamnya luar biasa, didukung materinya juga luar biasa, dukungan dari pihak aparat-aparat luar biasa, karena aparat-aparat setempat di situ pro semua sama Jordan Al-Bejat itu, karena udah disogok semua. Terutama warga yang nggak bisa disogok. Iya. Ya namanya juga warga itu kan nggak ambil pusing mau itu sesat mau gimana, yang penting saya dapat duit kan begitu Pak. Pikiran orang yang pendek kan seperti itu. Kalau Ki Mercon kan nggak cuma sebatas mikir duit ya. Padahal untuk menyelamatkan umat. Iya, kalau Ki Mercon itu kan jauh luas pandangannya untuk keselamatan umat, supaya orang selamat dari kesesatan, bisa meluruskan jalan Al-Bejat, begitu banyak. Kalau
duga ya. nggak bisa kita duga. Nggak bisa kita duga. Ini Kang Ustaz, itu orang yang seperti kita yang jelas-jelas Jordan ya, yang kita bicarakan jelas-jelas si Jordan biadab itu ya. Iya, iya benar, Itu Pak. sebagai dia itu banyak orang yang minta tolong dengan alasan kan dia nolongin orang kan, walaupun dia Ya, mengenakan duit. Itu menurut hukum agama itu dilarang nggak sih itu si Jordan itu? kalau masalah nolong-menolongnya, Pak ya, itu dianjurkan, bahkan ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Tolong menolonglah kalian di dalam birri wa taqwa, di dalam kebaikan dan untuk bertakwa kepada Allah. Tapi wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Jangan kamu saling tolong menolong di dalam dosa wal udwan, di dalam permusuhan, di dalam kesesatan, di dalam kemusyrikan dan semacamnya. Jadi kalau untuk tolong menolongnya memang dianjurkan, tetapi cara menolongnya ini yang sesat ini. Seperti yang datang ke sana harus bayar mahar 50 juta, 100 juta. Jordan Al-Bajad itu kan seperti itu. Apalagi disyaratkan harus membawa mayat dari pihak keluarganya yang sudah dikubur. Yang sudah dikubur itu jelas-jelas kesesatan yang nyata, dolalun mubinun, kesesatan yang nyata yang harus segera diluruskan. Makanya Kim Berson sebagai aktivis nahi mungkar bersama saya juga, ya semangat gitu. Semangat kita bukan berarti bagaimana ya, semangat kita ya ayo kita kumpulkan kekuatan, ayo kita tingkatkan semangat untuk memberantas, untuk meluruskan ini. Begitu, Pak. Karena itu udah kewajiban. Bahkan bukan cuma kita ya sahabat, bukan cuma saya sama Kim Berson, termasuk aktivis-aktivis yang lain seperti Ujang Busnomi, Mas Karyo dan lain-lain. Tapi ini kewajiban kita semua. Tapi semua kita kan punya apa istilahnya, punya rel masing-masing, punya porsi masing-masing. Kalau saya mungkin harus terjun secara langsung bersama Kim Berson, seperti Mama Skaryo, Ujang Bustomi, GNS, Sapulidi dan yang lain-lain. Mungkin sahabat dengar juga Abah Menel juga. Abah Menel. Gitu ya. Iya. Amel spiritual, official itu kan bisa terjun secara langsung, bisa berhadapan secara langsung. Mungkin kalau dari pihak-pihak hitamnya ini menyerang, kita insya Allah punya antisipasi, punya jaga-jaga. Mungkin sahabat yang lain juga, Pak, pengen yang terjun. mendoakan ya. Jadi sahabat semuanya mungkin bisa mendoakan lewat media. Gitu iya, ya. Mungkin kalau kepengennya terjun langsung bareng kita, cuman ya seperti yang saya jelaskan tadi, kita ini punya rel masing-masing, punya porsi masing-masing. Jadi kalau sahabat misalnya yang nggak bisa turun langsung bersama kita, ya minimal sahabat kita minta doanya dari sahabat ini semua. Yang pertama intinya mudah-mudahan kita semua ini sebagai aktivis nahi mungkar diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kekuatan, diberikan kemenangan di dalam memberantas dan meluruskan semua kesesatan, semua kemusyrikan. Begitu sahabat. Mungkin tugas guru itu masih banyak, Bah. Kalau ngomongin tugas Kim Berson itu banyak. Kalau nggak bisa kita hitung pakai jari tangan. Yang sudah sih nggak terhitung ya. Alhamdulillah sudah diberantas atau sudah ditobatkan sama guru. Seperti Ustadz Komar gitu ya. Ustadz Komar, alhamdulillah sahabat. Ustadz Komarnya ini alhamdulillah sudah ditobatkan, bahkan sekarang sudah bersatu dengan Kim Berson, berguru kepada Kim Berson, bahkan sekarang sudah satu visi misi bersama Kim Berson. Amin, alhamdulillah berkat alhamdulillah termasuk maaf Abah Pacul ini kan sekarang, kalau dulu Masya Allah melihat sejarahnya, tapi kita tidak melihat sejarah ke belakang, Mbak ya. Iya, betul. Yang penting sekarang Abah Pacul ini sudah bersatu, satu misi bersama saya, bersama Kim Berson, bersama Ustadz Komar. Ya kalau ngelihat masa lalu sih Pak, Sayyidina Umar bin Khattab itu awalnya musuh Kanjeng Nabi. Musuh berat, musuh besar Kanjeng Nabi. Iya. Sayyidina Umar bin Khattab itu adalah preman terbesar di Arab, di Mekah itu. Waktu sebelum bersatu dengan Kanjeng Nabi, sebelum masuk Islam. Bahkan yang paling ingin membunuh Nabi Muhammad itu adalah Sayyidina Umar. Yang paling jahat.
Iya, yang paling Coba jahat. terus. Tapi begitu begitu seiring waktu terus Kanjeng Nabi dakwah, singkat cerita Sayyidina Umar itu kalah, ditobatkan oleh Nabi Muhammad. Bahkan sekarang dengan Nabi Muhammad itu jadi orang paling dekat. Bahkan makamnya sekarang itu paling dekat dengan Kanjeng Nabi Muhammad. Masya Allah, subhanallah, wa tabarakallah. Kan begitu. Jadi Ya, makanya seperti Abah Pacul juga. Dulu ini musuh dengan Kim Il Sung. memang bertahun-tahun Musuh. Sahabat juga mungkin pada geram nih sama Abah Pacul dulu. Tapi sekarang alhamdulillahirabbil alamin, setelah Allah berikan hidayah, Allah bukakan pintu hidayah, bukakan pintu hati Abah Pacul, sekarang alhamdulillah satu baris dengan Kim Il Sung. Bahkan Abah ini bisa dibilang semangat kalau misalnya diajak Kim Il Sung, ayo Bah, di sana ada kesesatan, harus ayo. Abah ini bisa dibilang paling semangat, Bah. Iya, memang saya kesepakatan punya, cuman mungkin kekurangan dari ilmu saya yang masih Ya, kurang. itu kan bisa sambil berjalan waktu, sambil kita tambah-tambah, sambil Abah juga kan sampai sekarang nggak berhenti tuh nambah ijazahan sama Kim Il Sung ya. Terus Begitu, selalu Bah. saya. Dimana Selalu saya terus. yang sudah hafal, sudah dijajah, nanti beberapa minggu atau beberapa bulan saya minta lagi ijazahnya sama guru. Iya, Pak. Benar, Pak. Intinya sekarang kita saling doakan, Pak. Mudah-mudahan ya, saya juga merasa masih banyak sekali kekurangan, Pak, di dalam segi ilmu. Apalagi kita menghadapi ilmu hitam ini bukan cuma satu. Dukun itu ilmu hitamnya seperti itu. Dukun yang lain ilmu hitamnya lain lagi. Beda-beda, macam-macam. Oh iya, Kang Ustadz, pertanyaan saya ya, jelas kayak Mbah Cungkring dulu gitu kan, Ya. dia sangat pintar atau sangat sakti. Nah di situ sedangkan kesaktian dia itu menjalankan ke apa ya, kejahatan gitu. Nah yang saya tanyakan sama Pak Ustadz itu, kok bisa dikabul juga permintaan orang-orang yang ke Jahat. jalan jahat gitu coba. Jadi begini, Pak ya, penjelasan seperti itu. Itulah sifat Rahman Rahimnya Allah. Allah Subhanahu wa taala itu mempunyai sifat Rahman Rahim yang sering kita sebut di dalam bismillah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu kalau Qori. Saya emang nggak bisa Qori, Pak. Ya, pokoknya intinya gitu ya kata. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Allah itu pengasih penyayang, Rahman Rahim, ada dua. Nah, jadi sifat Rahman Allah ini mengabulkan semua doa yang ada di dunia. Yang baik, yang buruk, yang jelek, yang jahat, yang Islam, yang kafir, yang hitam, yang putih, ustadz, kiai, dukun, semua permintaannya Allah kabulkan. Tapi itu cuma di dunia, Bah. Kalau di akhirat nanti yang berlaku Rohim. Kalau Rohim nanti Allah pilih siapa yang di pihak Allah, siapa yang di jalur Allah, itu yang Allah kasih. Cuma ahli surga, cuma orang-orang baik, orang-orang yang bertakwa, yang Allah berikan kenikmatan di akhirat. Orang-orang kafir, orang musyrik, orang sesat, orang hitam, semua tidak Allah kasih, semua nanti dimasukkan ke dalam neraka. Karena yang berlaku kalau di akhirat nanti adalah sifat rahim Allah. Kalau di dunia ini Allah saking penyayang, saking pengasihnya Allah, semua permintaan di Allah kabulkan. Allah kabulkan. Mau kamu Islam, mau kamu kafir, selagi kamu meminta, mau kamu minta ke matahari, minta ke api, minta ke bulan. Tapi hakikatnya Allah yang mengabulkan. Disitulah keadilan Allah dan kemurahan Allah. Di situ keadilan dan kemurahan Allah, Pak. Oh iya, baru saya paham. Begitu. Tapi itu jangan salah, itu cuma di dunia. Bahasa ininya, bahasa kitabnya istidraj. Istidraj itu ya seperti itu. Walaupun orang jahat, orang jelek, tetap Allah berikan kenikmatan. Tetap Allah kabulkan permintaannya. Tapi sebatas di dunia. Kalau di akhirat nggak bisa. Di akhirat khusus untuk orang-orang Islam, untuk orang-orang yang baik di mata Allah. Yang mentaati aturan Allah. Yang mentaati aturan Allah. Begitu. Oh, ada Mbak Ella, ada Mbak Ayu juga. Hadir Hongkong, hadir. Oh iya, pada hadir Kang Oji, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi kita kembali ke masalah topik inti pembicaraan kita, Bah, di sini di video ini. Kita adalah
misi-misi yang berat sekali, Pak. Kalau kalau kita ngitung pesimis, sebetulnya udah pesimis, tapi nggak baik juga kita pesimis ya. Pesimisnya gimana? Kim Mercon aja yang udah sakti menurut kita, Iya. sahabat juga udah pada tahu semua keilmuan Kim Mercon, sampai tepar, sampai terkena siasat tipu daya si siapa Pak? Si Jordan Biadab, Al Biadab Al Bejat. licik, Bejat. Sampai Kim Mercon juga tepar kena tipu daya. Tapi Apalagi kita begitu kan Pak ya, Iya. kalau kita ngitung apa pesimisnya di situ. Cuma di sisi lain kita juga harus optimis, harus tetap semangat, jangan ngelihat ke situ, karena pertolongan Allah itu tidak hanya diberikan kepada satu orang, tidak hanya diberikan kepada Kim Mercon. Walaupun kita ini masih keilmuan kita bisa dikatakan di bawah Kim Mercon, tapi mudah-mudahan Allah memberikan pertolongan kepada kita. Juga mungkin teparnya Kim Mercon, terkena siasatnya si Jordan Bejat. Itu mungkin adalah rahasia Allah untuk menunjukkan untuk mengalahkan si Jordan. Jadi bisa yang sering dikatakan kun fayakun. Kun fayakun. Apabila Allah sudah mengatakan kun fayakun, apabila Allah sudah mengatakan terjadi, pasti terjadi. Tidak ada di dunia ini satupun yang bisa terjadi tanpa izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Iza aroda innama amruhu iza aroda syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Hebat apa sekarang udah hafal Yasin walaupun cuma ujungnya doang. Ya bisa ngikut-ngikut aja. Bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menghendaki suatu perkara, maka Allah cukup mengatakan kun fayakun, terjadi maka terjadilah. Tidak ada wama min warokotin fil ard. Maaf, saya ayat Al-Qur'annya kurang hafal. Bahwasanya tidak ada daun jatuh pun tanpa izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi intinya kembalikan kepada hakikat. Tidak ada yang bisa terjadi di dunia ini tanpa izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kembali lagi kita ke topik kita. Kita walaupun masih keilmuan kita masih standar, kita tidak boleh pesimis, tidak boleh kecil hati. Tetap kita harus semangat. Harus optimis. Takbir, Pak. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jangan lupa sahabat, doain juga. Mudah-mudahan Kim Mercon ini bisa kita selamatkan. Amin. Saya bersama Abah Pacul, bersama Ustadz Komar juga Pak ya. Iya. Bersama Ustadz Komar alhamdulillah. Kalau Ustadz Komar keilmuannya sebetulnya masih banyak Pak, walaupun sekarang sudah berada di jalur kita, tapi dia menggunakan ilmu dia sekarang udah bukan untuk menyerang kita. Kalau Abah kan itu dikosongkan total sama Kim Mercon, Bah, ilmu hitamnya. Kalau Ustadz Komar itu kan dulu waktu jahatnya ilmunya tidak semua hitam, Bah. Enggak seperti Abah. Iya. Kalau Abah semuanya kan ilmu hitam. Iya, betul. Jadi semuanya dinetralisir, energi negatif dari Abah semuanya dikosongkan oleh Kim Mercon. Kalau Ustadz Komar itu tidak, karena ilmunya ada yang hitam, ada yang putih. Jadi ilmu yang hitamnya sudah dikosongkan, ilmu yang putihnya masih ada, Pak. Makanya Ustadz Komar sekarang alhamdulillah sudah berada sejalur, serel dengan kita. Ilmunya juga sebagian yang putih kan masih ada. Jadi nanti kita berangkat, kita susul Ustadz Komar, Pak. Kita susul. Perlu, Pak. Karena kita tanpa bantuan Ustadz Komar di situ kurang tahu perjalanan. Iya, benar, Pak. Iya. Jadi sedikit banyaknya Ustadz Komar itu tahu. Iya, benar. Di samping ilmunya kita butuhkan juga sebagai sebagai jalan, karena situasi kondisi di padepokannya si Jordan Al Bejat itu Ustadz Komar lebih tahu daripada kita, karena dia sudah dari kecil diurus di situ. Juga dia dekat sama masyarakat. Ya, jadi strategi siasat kelicikan si Jordan Al Bejat itu Ustadz Komar lebih paham, lebih tahu dia. Makanya kita perlu berangkat bareng. Saya menyayangkan itu Ustadz Komar itu udah ganteng gitu ya, istrinya juga
Al-Bajjad. Mungkin di situ karena manusia itu sifat lupa. Enggak, kan begini, Pak. Itu kan sejarahnya Ustadz Komar itu kan diadopsi. Bukan diadopsi. Iya, diadopsi. Diurus dari kecil. Jadi dari kecil itu udah diurus sama si Jordan Al-Bajjad. Ya otomatis dia pemikirannya dari kecil itu udah dijurusin ke sana. Makanya udah gede itu udah gede dia udah nggak mikir apa-apa, pasti dia ya ngikut itu, ngikut Jordan Al-Bajjad, alkohol Aluminium. aluminium. Jadi dari kecilnya itu Dari dia kecil. udah dimasukin ya. Jadi udah diarahkan ke Ya, jahat. udah diarahkan ke situ. Mudah-mudahan aja kita berdoa ya buat semua orang yang belum kembali ke jalan Allah, kita doakan saja. Amin, 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 amin. Karena yaitu manusia itu tidak tidak selamanya hidup di dunia ini. Ya, yang jelas akan mati. Ya, semoga-mudahan sebelum matinya ini kita bisa selamatkan Bisa atau selamat, kita bisa ajak ke jalur menyelamatkan keimanan, keislaman. Itu yang pokok, Pak ya. Karena itu adalah sebagai kunci masuk surga. Ma'alar rasuli illal balag. Rasul tidak punya hak untuk memberikan hidayah kepada siapapun. Rasul cuma hanya sekedar menyampaikan apa yang harus disampaikan. Itu Rasul, itu Nabi. Sekarang kita ustadz, kiai, tokoh spiritual. Sebetulnya pada hakikatnya tidak ada yang bisa menyadarkan. Tidak ada yang bisa memberikan hidayah. Kecuali hidayah itu memang mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Yahdillahu may yasha. Allah yang akan memberikan hidayah kepada siapa orang yang Allah kehendaki, termasuk Abah maaf. Sebetulnya pada hakikatnya Abah ini diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun secara syariat jalannya itu adalah karena bertemu dengan Ki Mercon. Karena dikalahkan oleh Ki Mercon sehingga hidayah Allah turun. Jadi kembali kepada hakikat. Jadi mudah-mudahan kita ini, Pak, saya, Abah Pacul bersama Ustadz Komar, nanti bersama dengan Ki Mercon, ini mudah-mudahan bisa jadi jalan turunnya hidayah Allah kepada si Jordan Al-Kazab Al-Bajjad alkohol itu. Begitu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Takbir. Salam. Bentar, Pak. Kita belum klarifikasi secara jelas ini ke sahabat. Jadi, satu, sahabat, sekarang inti kita adalah mau menyelamatkan Ki Mercon dari sekapan Jordan Al-Bajjad. Saya, Abah Pacul, nanti kita nyusul Ustadz Komar. Minta doanya ke sahabat, mudah-mudahan kita diberikan kekuatan, diberikan kemenangan. Yang paling utama, mudah-mudahan kita bisa menyelamatkan Ki Mercon dulu lah. Kalau masalah mengalahkan kita juga belum terlalu jauh mikir ke sana. Yang penting kita bisa menyelamatkan Ki Mercon. Begitu ya. Di genggaman antek-anteknya si Jordan Al-Bajjad. Begitu. Sahabat semuanya dimanapun ada berada, jauh di Hongkong, Cianjur, Jawa Timur, Jawa Barat, doakan kami beserta Kang Oji dan juga Ustadz Komar. Semudah-mudahan kami bisa mengambil atau menemukan Ki Mercon. Ya, benar. Mungkin kita ini, Pak ya, sebelum kita tutup, kita tawasul dulu nih sama wali-wali Allah, aulia-aulia Allah. Mudah-mudahan kita diberikan pertolongan secara batin lah. Karena wali-wali Allah itu, Pak, aulia-aulia Allah itu sebetulnya pada hakikatnya mereka tidak mati, Pak. Innama yantakiluna, cuma yantakiluna, mereka itu pindah alam dari alam dunia ke alam barzah. Sebetulnya mereka masih memantau kita, Pak. Jadi yang berjuang di jalan Allah masih mereka memberikan pertolongan. Maka kita tawasul kepada wali-wali Allah. Nanti Abah kalau hafal ikutin saya, sahabat juga ikutin saya kalau hafal. Kalau nggak hafal cukup sambil baca amin aja, Pak ya. Iya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ibadallah rijalallah agisuna li ajlillah wa kunu aunana lillah
asana